Halo, selamat datang di sesi lab keperawatan gadar dan kritis bersama saya Elfrida Silalahi. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pengisian form yang digunakan di emergency department. Form ini akan digunakan oleh mahasiswa baik selama kalian klinik maupun nanti menjalani praktek profesi. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu kolom yang pertama. Kolom yang pertama berisi penjelasan tentang identitas pasien. Harusnya identitas pasien dituliskan dengan lengkap dan jelas. Identitas ini berisi inisial pasien. Jangan lupa bahwa tidak boleh mengambil stiker pasien untuk ditempelkan di formulir ini. Jadi kita hanya mengisi sesuai yang ada di kolom-kolom tersebut. Contohnya umur pasien, jenis kelamin, agama, pendidikan, nomor rekam medis, tanggal masuk rumah sakit, dan tanggal pengkajian. Khusus tanggal masuk dan tanggal pengkajian boleh dicantumkan dengan jam karena ini akan menyangkut dengan respon perawat untuk triase. Jadi kecepatan respon time perawat ketika menangani seorang pasien. Jangan lupa juga dituliskan nama dokter yang menangani dan nama perawat yang kalian ikutin. Jadi di situ adalah nama perawat, bukan nama mahasiswa. Nanti nama mahasiswa boleh kalian cantumkan di kanan atas. Jadi jangan lupa untuk mencantumkan identitas pasien secara lengkap, namun tidak boleh menempelkan stikernya. Saya harap untuk identitas jelas ya. Berikutnya di kolom yang kedua adalah triase. Nah, untuk topik triase ini sebenarnya akan kalian bahas lebih lanjut di perkuliahan. Jadi kita tidak membahas lebih panjang lagi tentang triase 1 itu seperti apa, triase 2 seperti apa, karena kita di sesi lab ini adalah pengisiannya, cara mengisi formulirnya. Untuk triase 1, jadi kita hanya tinggal mengisi dengan checklist saja. Misal, untuk triase 1, pasien-pasien dengan nyeri dada atau pasien-pasien sesak nafas. Triase 2 misalkan pasien-pasien demam, keluhan nyeri abdomen, dan yang lain-lain. Jadi kamu mahasiswa tinggal checklist saja mana kondisi pasien yang sesuai dengan triase tersebut. Untuk yang berikutnya kategori dari kasusnya, apakah trauma atau non trauma. Jadi kita hanya checklist saja kalau pasiennya datang karena kecelakaan, jadi kita bisa checklist di bagian yang trauma. Berikutnya, bagaimana cara pasien datang ke emergency department. Apakah pasien datang sendiri, misalkan sendiri tapi diantar oleh keluarga, kita checklist bagian yang sendiri. Ataukah pasien dirujuk, misalkan pasien adalah rujukan dari rumah sakit lain atau instansi pelayanan kesehatan yang lain. Atau bisa juga pasien datang diantar oleh polisi atau orang-orang yang ada di sekitar lokasi kejadian, misalkan kasus kecelakaan. Jadi boleh di checklist yang lain-lain. Untuk kolom berikutnya adalah pengkajian dari perawat. Jangan lupa pengkajian anamnesa ada menjadi 2. Ada auto anamnesa dan alo anamnesa. Ketika kita menggali pengkajian dari pasien itu sendiri, kita checklist yang auto anamnesa, sedangkan ketika dari luar pasien, misalkan pasien tidak sadar atau pasien anak-anak, bisa kita checklist yang bagian alo anamnesa. Kemudian ketika kita memperoleh informasi dari orang lain kecuali dari pasien, kita harus mencantumkan nama pasien dan hubungannya dengan pasien, misalkan saudaranya, misalkan kakaknya atau adiknya atau orang tuanya. Lanjut ke diagnosa medik saat masuk UGD. Diagnosa medik tentunya yang mendiagnosa adalah dokter. Jadi kita mahasiswa tinggal mencantumkan, menuliskan apa yang menjadi diagnosa medis yang diagnosa oleh dokter UGD pada saat ada di pasien. Kemudian keluhan utama pasien. Nah, keluhan utama ini tidak selalu sebenarnya sifatnya adalah subjektif. Contoh misalkan pasien datang dengan mengeluh
demam, nyeri kepala itu bisa merupakan keluhan utama. Tapi bagaimana dengan pasien-pasien yang ditemukan tidak sadarkan diri dan orang lain datang mengantar? Nah, tentu saja keluhannya tidak bersifat langsung dari pasien. Ini boleh kita tulis di keluhan utama. Misalkan apa yang menjadi visual yang kita lihat di pasien, misalkan pasien tampak kejang, kita bisa tuliskan di keluhan utama pasien tampak kejang. Jadi tidak selalu sifatnya adalah subjektif, tergantung dari kondisi pasien. Kalau pasiennya sadar, kita bisa langsung anamnesa dari pasien, tapi ketika pasiennya kondisi tidak sadar, diantar oleh orang lain, dan orang lain juga tidak tahu kondisinya seperti apa, nah apa yang tampak di pasien bisa kita tuliskan menjadi masalah utamanya atau keluhan utamanya. Riwayat alergi obat, apabila ada kita checklist di bagian tersebut, kemudian nama obatnya harus kita sebutkan. Riwayat penyakit terdahulu, misalkan adakah pasien mengidap penyakit diabetes atau penyakit hipertensi, jantung, asma, boleh kita tuliskan. Kemudian riwayat berkunjung ke daerah endemis dalam 3 bulan terakhir, apakah pasien ini 3 bulan terakhir pernah berkunjung? Kalau di Indonesia menurut Kemenkes tahun 2018 endemik malaria, yang tinggi malaria Papua, Papua Barat, dan NTT. Sedangkan kalau negara-negara di dunia yang tinggi kasus malaria antara lain India, Nepal, dan Afrika. Jadi kita boleh cantumkan di situ. Untuk kewaspadaan ini sifatnya adalah maksudnya precaution untuk kita sebagai perawat ataupun mahasiswa keperawatan. Kalau misalkan pasien umum kita boleh checklist standar, tapi ketika pasien ada penyakit-penyakit yang umumnya seperti penyakit kulit, kita boleh checklist di kontak. Misalkan penyakit kusta, penyakit kudis, cacar air, ya umumnya penyakit-penyakit kulit yang menular melalui kontak dengan luka yang ada di tubuh pasien. Pasien yang menularkan melalui airborne, misalkan pasien-pasien flu, penyakit-penyakit TBC, dan cacar air juga bisa melalui pernafasan. Kemudian penyakit yang kewaspadaannya melalui droplet, tentunya kita tahu bersama pasien-pasien dengan TBC paru. Kemudian keadaan umum, ada pilihannya baik, sedang, dan buruk. Nah, keadaan umum ini atau general impression yang tampak di pasien, apakah misalkan pasiennya bisa berjalan, bisa berbicara dengan kita, kemudian pasiennya sadar, kita bisa checklist di keadaan umumnya adalah baik. Atau misalkan pasiennya mengeluh nyeri berat, misalkan badan lemas, bisa kita checklist di yang kewaspadaan sedang. Kemudian pada pasien-pasien yang misalkan penurunan kesadaran, kita bisa checklist keadaan umumnya adalah buruk. Masuk ke pengkajian yang berikutnya. Jadi secara umum untuk di UGD atau di emergency department ada 2 pengkajian, yaitu primary survey dan secondary survey. Nanti primary survey ini adalah pengkajian awal yang kita lakukan untuk menentukan kondisi dari si pasien. Terdiri dari airway, breathing, circulation, and disability. Nah, untuk ABC yang sering kita sebut ABCD ini sebenarnya tidak selalu sesuai urutan yang ada di formulir ini. Tergantung dari kondisi pasien. Misalkan kondisi pasien tidak sadar, maka kita mulai dari bagian C-nya dulu. Jadi tidak selalu ABCD, tidak selalu sesuai urutan ABCD, tapi tergantung dari kondisi pasien. Apabila pasien tidak sadar, maka kita bisa melakukan pengkajian CAB-D untuk BLS survei. Kita bahas untuk yang pertama, untuk yang airway terdiri dari hidung atau mulut dan suara nafas. Nah, untuk pengisian ini sudah dibuat sederhana untuk mahasiswa, jadi sudah ada pilihan-pilihannya. Kita tinggal menceklis apa yang menjadi hasil pengkajian, kemudian apa yang menjadi diagnosa keperawatan, apa yang menjadi masalah keperawatan dan implementasi yang dilakukan. Contoh pada airway, misalkan jalan nafas pasien bebas, putung, apakah ada spasme, pangkal lidah jatuh, tersumbat, adanya darah, adanya benda asing, kita tinggal
checklist. Nanti di kolom berikutnya di masalah keperawatan, berdasarkan hasil pengkajian tersebut, apa yang menjadi masalah keperawatan yang muncul dan apa sifatnya. Apakah sifatnya aktual, resiko. Misalkan di bersihan jalan nafas tidak efektif, apakah sifatnya aktual, apakah bersifat resiko, atau bisa jadi muncul masalah keperawatan yang lain, tergantung dari hasil pengkajian kita di bagian airway. Nah, setelah pengkajian ketemu masalah, langsung kita implementasi. Implementasi ini juga sudah tinggal kita bikin checklist saja untuk ada pilihan-pilihannya, misalkan membuka atau membersihkan jalan nafas, melakukan hisap lendir, memberikan posisi Fowler, dan yang lain sesuai yang ada di bawah. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Diharapkan dengan adanya formulir ini sih sebenarnya memudahkan mahasiswa untuk melakukan pengkajian dan memudahkan mahasiswa untuk mengisi form untuk emergency department ini. Begitu seterusnya untuk yang breathing, RR-nya berapa kali, apakah teratur, tidak teratur, apnu, dyspnu, tachypnu, dan suara nafasnya bagaimana, apakah normal, vesikuler, stridor, atau wheezing. Nanti dari hasil pengkajian ini, apa masalah keperawatan di bagian breathing, apakah sifatnya aktual, resiko, atau ada masalah keperawatan yang lain, kemudian bagaimana implementasi yang dilakukan ke pasien, baik itu tindakan yang mandiri maupun tindakan yang kolaborasi. Contoh yang ada di breathing implementasi adalah memonitor frekuensi irama dan kedalaman nafas, kemudian bagian bawahnya ada kolaborasi pemberian O2 berapa liter per menit, kemudian adakah pemberian obat-obatan atau adakah ronsen torak. Jadi secara umum untuk pengisiannya seperti itu. Lanjut ke sirkulasi. Nah, ini juga sudah ada pilihannya yang berhubungan dengan masalah di sirkulasi. Apakah pasien pucat, adakah perdarahan, nadinya bagaimana, frekuensi nadinya, tekanan darah, akral. Dari hasil-hasil pengkajian ini nanti akan muncul masalah keperawatan. Tergantung lagi sifatnya apakah aktual ataupun resiko, atau bisa jadi muncul masalah keperawatan yang lain. Kemudian implementasinya apa, tinggal kita sesuaikan dengan yang sudah ada di kolom, kita tinggal checklist. Namun kalau ada tambahan boleh dituliskan. Berikutnya adalah yang di bagian disability. Nah, disability ini berisi dari tingkat kesadaran. Jadi kita cek pasiennya, apakah pasiennya kompos mentis, apatis, delirium, somnolen, seporokoma, GCS. Mungkin kalau GCS sudah dipelajari di yang sebelumnya, jadi kita tidak perlu detail lagi di sini. Apakah ada muntah proyektil, fungsi bicaranya bagaimana, kemudian kekuatan ototnya bagaimana, sama seperti yang sebelumnya. Ketika ada muncul, ketika kita melakukan pengkajian, kemudian ada masalah yang muncul, kemudian kita implementasikan. Kita tinggal checklist. Namun kalau ada tambahan yang lain, boleh kita tuliskan. Tapi ingat bahwa pada pasien-pasien misalkan dengan ada riwayat tadi di depan, riwayat diabetes mellitus, kita boleh cek gula darah sesaatnya di bagian ini, karena kalau pasiennya mengalami hipoglikemi atau kadar gula darahnya rendah, pasien bisa tidak sadar atau mengalami disability. Itu untuk pengkajian primary survey. Kita lanjut untuk yang secondary survey. Nah, secondary survey ini kita memonitor supaya tidak terjadi kegawat daruratan atau gangguan di ABCD-nya. Kalau yang di secondary survey ini kita berbicara pengkajian head to toe. Jadi dari kepala sampai ujung kaki kita periksa. Misal di bagian yang pertama, kepalanya bagaimana? Apakah simetris, asimetris, ada perdarahan, adakah luka? Nah, di situ untuk kepala, mata, telinga, hidung, leher, dada, yang semua yang kita periksa, termasuk di abdomen, genitalia. Hasil-hasil pengkajiannya yang kita temukan ke pasien, kita boleh cetak atau checklist. Kalau ada tambahan, silahkan ditulis tambahan. Dari hasil secondary survey tadi itu, apa yang menjadi masalah keperawatan yang muncul?
kemudian apa implementasi yang dilakukan. Kita boleh tuliskan di kolom ini. Kemudian untuk kolom berikutnya adalah pengkajian tentang nyeri. Kalau pengkajian nyeri mungkin untuk mahasiswa yang ada di FON sudah jelas ya tentang pengkajian nyeri, apakah ada nyeri atau tidak, skalanya berapa, kategorinya bagaimana. Kalau pasiennya mengeluh nyeri, berarti kita cek PQRST-nya. Lalu untuk kolom yang resiko jatuh. Nah, untuk kolom resiko jatuh ini kita ceknya pada pasien-pasien dengan kategori triase 2 dan 3. Nah, kondisi yang menjadi perhatian khusus misalkan pasien yang akan menjalani proses yang menggunakan sedasi, pasien dengan keterbatasan fisik, pasien yang menggunakan alat bantu gerak, pasien dengan gangguan keseimbangan, dan pasien puasa yang akan menjalani radiologi, pemeriksaan radiologi atau laboratorium. Jadi ini sebenarnya dibuat sederhana karena pemeriksaannya adalah di UGD atau di emergency department. Kolom berikutnya adalah program pengobatan. Nah, program pengobatan ini sebenarnya sama seperti yang ada di IMR atau Inpatient Medication Record. Contoh, pada tanggal berapa, jam berapa, nama obat yang diberikan, dosis, cara pemberian, paraf, dan diberikan oleh siapa. Jadi ini kolomnya sama seperti IMR yang digunakan di Siloam. Jadi dokternya yang memberikan advis siapa, ada paraf, perawat yang memberikan juga harus ada paraf, berikut juga tanggal dan jam pemberian. Kolom berikutnya adalah kolom observasi. Nah, pada kolom observasi ini selama pasien ada di emergency department, misalkan jam 7 kita observasi sampai jam 11. Nah, dari observasi kita selama di emergency department, berapa tensi pasien, berapa nadinya, berapa suhunya, berapa pernafasannya, kemudian asupan cairan yang sudah masuk, yang sudah diberikan, berapa mililiter, berapa output yang sudah keluar. Jadi kita hitung balance juga di emergency department, tapi hanya sebatas saat pasien ada di observasi di bagian emergency department. Kemudian pemeriksaan penunjang. Jadi ini pemeriksaan penunjang yang dilakukan selama pasien ada di emergency department, misalkan pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan ureum, kreatinin, kimia darah, elektrolit, dan yang lain-lain. Bisa juga misalkan pemeriksaan penunjang diagnostik, ronsen, atau CT scan, atau pemeriksaan penunjang yang lain. Jadi kita boleh tuliskan di kolom yang ada di bawah. Lanjut ke kolom terakhir adalah catatan perkembangan. Catatan perkembangan di atasnya ada tertulis sedikit EKG. Nah, bagaimana hasil EKG-nya, kemudian konsulnya ke dokter siapa. Untuk catatan perkembangan ini seperti integrated note yang ada di Siloam. Jadi di situ dari pasien datang sampai pasien keluar dari emergency department dituliskan semua hal-hal yang terjadi pada pasien. Misalkan pasien datang jam 7, apa yang menjadi keluhannya, apa yang data-data yang kita dapatkan, misalkan tensinya berapa, nadinya berapa, kemudian terapi yang sudah diberikan apa, pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan apa, semua harus tertulis di catatan perkembangan. Jadi semua tim medis yang menangani pasien itu harus menuliskan di satu lembar ini. Tapi karena ini untuk kepentingan mahasiswa, tidak memungkinkan untuk dokter menuliskan di kolom catatan perkembangan milik mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa menuliskan tindakan yang sudah dilakukan kepada pasien. Misalkan pasien telah diberikan obat esopher, atau misalkan sudah dilakukan pemeriksaan X-ray dan yang lain-lain. Jangan lupa dituliskan jam, berikut tanda tangan dari mahasiswa. Demikian untuk penjelasan dari formulir yang digunakan di emergency department. Ini memang dibuat lebih simple, lebih praktis untuk mahasiswa. Namun bisa menjadi ada tambahan-tambahan lain yang
mahasiswa temukan di pasien. Boleh ditambahkan. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya.